Dalam buku Sunan Gunung Jati, Ingsun titip tajuk lan fakir miskin, aku titip surau dan fakir miskin, petuah, pengaruh dan jejak-jejak sang wali di tanah Jawa karangan Prof. Dr. Haji Dadan Wildan, M.Ham. Beliau menjelaskan dalam catatan kakinya, kemungkinan pada awal tahun 1800 Masehi, pada waktu di Cirebon meletus pemberontakan menentang penjajah Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Raja Kanoman dari Keraton Kanoman, yang dibantu oleh panglima-panglimanya, diantaranya adalah Ki Bagus Arsitem, Ki B. Agus Serit, dan Ki Bagus Rangin. Diceritakan pada masa itu wilayah Bantarjati yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin sedang dalam rongrongan kerajaan Sumedang. Dalam Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Surya Dilaga alias Pangeran Cornel, Bupati Sumedang, menantang Ki Bagus Rangin sebagai pemegang wilayah Kepatihan Bantarjati dengan membawa pasukan dan mendirikan perkemahan di daerah Kosambian. Dibantu oleh Senopati Sumber yakni Ki Buyut Arsitem, Pangeran Sukmajaya Diningrat, dan Buyut Yasa serta beberapa senopati yang dari wilayah lain termasuk juga Rit Anggana Suta dari Tegal Jambu berusaha andingi perlawanan dari dalam Sumedang. Perang yang terjadi di daerah Monjot konon berlangsung kurang lebih 6 bulan. Perang yang berlangsung lumayan lukup lama tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bantarjati. Pangeran Cornel menyerah dan melepaskan wilayah Bantarjati termasuk Wanayasa yang dikuasai kerajaan Sumedang sebelumnya. Ki Bagus Rangin dan beberapa senopati yang masih hidup mengungkapkan rasa terima kasih dengan tetap menganggap keluarga kepada Raden Anggana Suta yang sejak saat itu akhirnya memegang wilayah Wanayasa. Dikembangkan dari sejarah desa Jatiwangi. Ki Bagus Arimba atau Ki Bagus Arsitem dilahirkan di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sekitar abad ke-17 putra dari Ki Bagus Demang Secayuda yang merupakan pejuang anti penjajah Belanda, VOC pada zaman itu. Ketika istri Ki Demang Secayuda mengandung, beliau berpesan apabila nanti lahir laki-laki maka diberi nama Ki Bagus Arimba dan jika lahir anak perempuan maka namanya diserahkan pada istri beliau. Kemudian Ki Demang Secayuda meneruskan perjuangannya melawan penjajah di tanah air Indonesia tercinta. Sampai-sampai kuburan beliau pun tidak ditemukan. Sesudah menginjak dewasa Ki Bagus Arimba meneruskan perjuangan ramanya, bapaknya, yakni mengajarkan ilmu agama dan tata ilmu kejawen, pertanian dan perdagangan, dan menentang anti penjajah yang pada waktu itu penjajah VOC Belanda. Beliau mendirikan pesanggrahan, pesantren, di desa Suburjati atau Sumberjati, yang sekarang dimekarkan menjadi 2 desa yaitu desa Sumberwetan dan Sumberkulon, dengan mengajarkan ilmu agama Islam dan tentang ilmu kejawen. Sampai sekarang beliau meninggalkan kitab Mujarobat yang isinya adalah mengajarkan ilmu agama Islam dengan ilmu daligama, kejawen, yang tujuannya adalah mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai guna tani dan dagang. Dan di dalam kitab itu pula diramu tentang obat-obatan kejawen dan didoa-doa untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam memperjuangkan agama Islam dan menentang kaum penjajah beliau senantiasa sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan, sehingga banyak murid-murid beliau berdatangan dari berbagai pelosok tanah Jawa, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Subang bahkan ada yang datang dari Kabupaten Sumedang, untuk menimba ilmu agama dan ilmu daligama tersebut. Pada waktu Kesultanan Cirebon sulit mengusir penjajah Belanda, maka Ki Bagus Arimba dengan Sultan Cirebon mengusir penjajah dan berhasil, maka Sultan Cirebon memberikan gelar kepada Ki Bagus Arimba dengan gelar Pangeran Sukmajaya Diningrat yang artinya orang yang paling berani, sabar, ulet, tekun, tabah dan taat baik menghadapi rintangan, penjajah Fok Belanda, maupun dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Pada abad ke-17, sekitar tahun 1678, istri Ki Bagus Arimba melahirkan anak pertama yang bernama Arsitem, Arsikum. Kemudian beliau meneruskan perjuangan melawan penjajah, VOC Belanda, serta mengembangkan ajaran agama Islam sampai sekarang maka di desa itu dikenallah makam keramat Ki Bagus Arsitem, Arsikum. Padahal yang sebenarnya adalah makam keramat Waliullah Ki Bagus Arimba, Arsikum, atau Ki Bagus Arsitem Pangeran Sukmajaya Diningrat. Demikian riwayat singkat keberadaan situs makam keramat Ki Bagus Arimba atau Ki Bagus Arsitem, Pangeran Sukmajaya Diningrat. Dalam sebuah cerita rakyat sejarah Sumberjati 7 Majalengka Jawa Barat. Pendahuluan Ki Bagus Sidum berkelana, demikian sumur Sindu mulai terjadi. Penulis susun hanya untuk penziarah sumur Sindu, maksudnya agar para penziarah mempunyai gambaran tentang terjadinya sumur
Ersindu. Adapun sumber cerita penulis susun atas dasar cerita para sesepuh desa Sumberjati 7, Majalengka. Oleh karena itu, pada tempatnya lah apabila ada kesempatan ini, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terhadap para sesepuh desa Sumber, antara lain kepada yang terhormat Ki Bagus Endi, Ki Bagus Kutub, Ki Bagus Badriah, Ki Bagus Waluya, Ki Bagus Erbana, dan para sesepuh lainnya yang belum tercantum di sini. Penulis sajikan riwayat Bagus Sidum berkelana, sumur Sindu mulai terjadi, dimulai dari pengembaraan Bagus Sidum ke Banten. Maksudnya, agar lebih jelas tahap kejadian sumur Sindu itu. Penulis sadari, bahwa pengembaraan Bagus Sidum tidak terbatas seperti penulis sajikan, sebab petilasan-petilasan Bagus Sidum masih banyak, seperti terdapat di Binong, Tugu Indramayu dan di daerah Karawang. Tapi karena penulis belum menelusuri sejauh itu, maka pengembaraan Bagus Sidum terhadap petilasan tersebut akan disusun secara khusus. Tentu saja tulisan ini masih banyak kekurangan ataupun kurang klop dengan salah satu versi yang lain. Namun penulis telah berusaha menyerasikan pendapat-pendapat dari para sesepuh tersebut di atas. Untuk kesempurnaan tulisan ini, sangat ditunggu kritik dan saran dari pembaca. Sumur Sindu, 4 Maulid 1409. Wassalam penyusun Arga. Padepokan Cisambeng. Ki Bagus Sidum adalah putra Kiai Waridah, yang berkedudukan di Cisambeng, sedangkan Kiai Waridah putra Panembahan Paseh II, Panembahan Paseh II putra Panembahan Paseh I. Panembahan Paseh I adalah putra Mesir, dengan demikian antara Sultan Cirebon dengan Kiai Waridah masih ada hubungan kekeluargaan. Kiai Waridah pernah diutus Sultan Cirebon untuk memadamkan pemberontakan dari hutan Roban. Kiai Waridah dapat menjalankan perintah itu dengan baik. Pemberontakan dari hutan Roban dapat dipadamkan. Mulai saat itu Sultan Cirebon tahu kemampuan Kiai Waridah. Sebagai tanda jasa Kiai Waridah diberi gelar Pangeran Tambak Baya oleh Sultan Cirebon, serta diberi kekuasaan untuk mendirikan padepokan di Cisambeng. Ketika itu Cisambeng merupakan wilayah Cirebon di ujung barat, sehingga berdirinya padepokan di Cisambeng merupakan benteng Cirebon di bagian barat. Demikianlah padepokan Cisambeng kian hari kian maju, banyak para pemuda yang datang berguru ke padepokan tersebut. Ki Bagus Sidum berkelana sebagai seorang putra padepokan. Bagus Sidum banyak mempelajari ilmu lahir maupun batin, agama maupun drigama. Ayahnya adalah mantan senopati Cirebon yang sanggup mengalahkan pemberontak dari hutan Roban. Karena itu Bagus Sidum banyak mempelajari ilmu keprajuritan dari padanya. Sekarang Kiai Waridah seorang pemimpin padepokan, karena itu Bagus Sidum pun banyak mempelajari ilmu agama serta tuntunan hidup dari ayahnya. Ketinggian ilmu lahirnya menyebabkan Bagus Sidum percaya terhadap kemampuan diri, sedang kedalaman ilmu agamanya menimbulkan hasrat untuk mengamalkan pengetahuan demi menolong sesamanya, untuk memenuhi hasratnya itu, dan karena padepokan Cisambeng sangat terbatas, sehingga Bagus Sidum ingin berkelana menjelajah negeri menelusuri tanah Jawa. Kiai Waridah maklum apa yang terkandung di dalam hati putranya, karena itu diizinkannya Bagus Sidum pergi berkelana. Sidum anakku, kalau memang tekadmu sudah bulat untuk berkelana, pergilah. Bapak selalu berdoa untuk keselamatanmu. Amalkan segala ilmu yang telah kau miliki demi kemanusiaan, baik-baiklah menjaga diri. Bila mempunyai musuh, kamu harus menang tanpa perang, berani tanpa prajurit. Camkanlah anakku. Sebab dengan amal dan budi baik orang akan tunduk kepadamu, tanpa harus kamu perangi. Serta kepergianmu tidaklah seorang diri, karena Allah SWT selalu menyertai asalkan kamu takwa dan ingat kepadanya. Demikianlah wejangan-wejangan Kiai Waridah kepada putranya. Pagi-pagi menjelang fajar pergilah Bagus Sidum berkelana menuju ke daerah barat Cisambeng. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Hutan dan tegalan telah ia jelajahi, banyak sungai yang ia seberangi, aral dan rintangan telah ia atasi. Akhirnya sampailah ke daerah Banten. Bagus Sidum telah sampai ke suatu daerah yang disebut Tegal Papak. Tegal Papak adalah suatu tempat yang merupakan arena untuk menyabung ayam. Jagoan dari segala penjuru Banten sering berkumpul di sana. Mereka menyabung ayam. Bagus Sidum membuka lahan untuk berladang. Ia pun mulai bertanam palawija. Tapi apabila telah berbuah, Bagus Sidum tidak pernah menjual hasilnya. Siapapun yang membutuhkan akan diberikan dengan cuma-cuma. Sewaktu-waktu Bagus Sidum pun turut menyambung ayam melawan ayam para jagoan Banten. Anehnya, ayam Bagus Sidum tak pernah kalah.
Tapi uang hasil taruhannya selalu ia kembalikan kepada lawannya. Pada suatu hari berkatalah salah seorang jagoan Banten. Jagoan Banten, hai, anak muda, siapa namamu? Mengapa kamu tidak pernah menerima hasil taruhan lawanmu yang kalah itu? Bagus Sidum, namaku Sidum, uang itu bukan hasil jerih payahku, tapi hasil usaha kalian, saya hanya sekedar mencoba ayamku. Jagoan Banten, saya dengar kamu tidak menerima uang pembayaran hasil kebunmu, apakah kamu tidak membutuhkan uang? Bagus Sidum, sebagai manusia saya pun mempunyai kebutuhan untuk keperluan hidup, tapi hasil kebunku sangat banyak melebihi kebutuhanku sendiri. Oleh karena itu, saya berterima kasih apabila orang lain membutuhkannya. Mendengar pengakuan Bagus Sidum yang tulus itu, para pecandu adu ayam pun mulai menghentikan kegemarannya. Mereka sadar bahwa usahanya itu tidak sah untuk mendapatkan uang melalui penyiksaan makhluk lain. Selain berkebun palawija, Bagus Sidum pun sering mengobati orang sakit, sehingga kebaikan Bagus Sidum ini tersebar sampai ke pelosok desa dan menjadi buah bibir masyarakat di sana. Ketika itu, Permaisuri Sultan Sabakingking sedang sakit. Banyak dukun yang telah mengobati, tapi penyakit sang permaisuri belum juga sembuh. Akhirnya Sultan mendengar berita bahwa ada pemuda perantau dari Cirebon yang sering mengobati orang sakit. Maka, dipanggillah Bagus Sidum ke istana. Setelah Bagus Sidum sampai ke istana, berkatalah Sultan Sabakingking. Sultan Sabakingking, siapa namam, nak? Dan dari mana asalmu? Bagus Sidum, hamba bernama Sidum, berasal dari Cisambeng Cirebon. Sultan Sabakingking, saya dengar kamu sering mengobati orang sakit. Betulkah itu? Bagus Sidum, pengetahuan hamba tentang obat-obatan sangat kurang, Gusti. Andai kata yang saya obati itu sembuh, kesembuhannya hanya karena ridho Allah SWT semata, Gusti. Petik 2. Sultan Sabakingking, istriku sakit payah, nak. Tolong obati dia, mudah-mudahan jalan kesembuhannya berasal dari kamu. Bagus Sidum mengamati istri Sultan yang sedang terbaring di peraduannya. Kemudian, meracik dedaunan serta akar pepohonan untuk dijadikan ramuan obat. Setelah itu, Bagus Sidum memohon kepada Yang Maha Kuasa agar terkabul yang menjadi maksudnya. Dengan izin Allah SWT permohonan Bagus Sidum terkabul. Kesehatan Permaisuri Sultan Sabakingking berangsur-angsur membaik dan bukan main gembira hati Sultan, serta memuji keahlian Bagus Sidum dalam mengobati orang sakit. Tapi, timbullah pertanyaan dalam hati Sultan, siapa sebenarnya Sidum itu? Karena itu, bertanyalah Sultan kepada Bagus Sidum. Sultan Sabakingking, nak, coba jelaskan asal-usulmu, siapa nama ayah serta kakekmu? Mendengar pertanyaan Sultan, Bagus Sidum terkejut dan bingung. Akan berdusta bukan sifat kesatria, berkata jujur penyamaran akan terbuka. Tapi, Bagus Sidum akhirnya menjelaskan keadaan sebenarnya. Kini Sultan Sabakingking lah yang kaget, tidak disangka bahwa pemuda di hadapannya itu masih saudaranya juga. Sebagai tanda terima kasih, Bagus Sidum dianugerahi sebilah keris bernama Kiai Arab dan seperangkat jubah, serta dinikahkan dengan putrinya. Konon kabarnya, hasil dari pernikahan dengan putri Sultan Sabakingking itu dikaruniai seorang putra yang kelak bergelar Demang Secayuda. Kelak Bagus Sidum mempunyai istri lagi serta dikaruniai seorang putra pula yang bernama Bagus Sander, yang bergelar Demang Wirayuda. Bagus Sidum sudah merasa cukup mengembara di daerah Banten, sehingga pada suatu hari Bagus Sidum mohon izin kepada mertuanya untuk pulang ke Cisambeng. Dalam perjalanan pulang, Bagus Sidum mengalami beberapa kejadian. Tapi, Bagus Sidum tetap berusaha untuk beramal baik bagi sesamanya. Indramayu hampir berdiri, Sumur Sindu sedang menanti setelah beberapa hari, sampailah Bagus Sidum ke daerah Pagirikan, Indramayu garis bawah red. Bagus Sidum fan bahwa kelak akan lewat seorang pemuda yang sedang mencari muara Cimanuk. Karena itu Bagus Sidum memulai kembali penyamarannya. Dia seperti kakek-kakek berkebun palawija di sana. Dia ingin membantu pemuda tersebut, sebab Bagus Sidum sudah mendapat firasat bahwa pemuda itulah yang akan mendirikan sebuah negeri di daerah tersebut. Kiranya benar juga firasat Bagus Sidum, karena setelah beberapa minggu kemudian lewatlah pemuda Bagelen yaitu Pangeran Wiralodra sedang mencari muara Cimanuk. Muara Cimanuk telah terlewati, tapi Wiralodra belum menemukannya. Wiralodra bingung, dia tersesat di daerah Pagirikan.
Tiba-tiba terlihatlah sebidang kebun dengan gubuk di tengah-tengahnya. Bukan main girang hati Wiralodra, apalagi di luar gubuk terlihat pemilik kebun sedang menyiangi rumput di sekitarnya. Assalamualaikum, salam Wiralodra kepada Bagus Sidum. Waalaikumsalam, sambut Bagus Sidum sambil mempersilahkan masuk kepada tamunya. Setelah saling mengenalkan diri, Bagus Sidum pun menghidangkan hasil kebunnya. Akhirnya Wiralodra pun bertanya, Wiralodra, Kek, saya ini tersesat. Saya sedang mencamuara Cimanuk, tapi telah berbulan-bulan belum juga saya temukan. Tolonglah, Kek, tunjukkan di mana letak muara Cimanuk itu. Bagus Sidum, mengapa jauh dari Tanah Wetan mencari muara Cimanuk? Wiralodra, saya mendapat firasat, supaya mendirikan negeri di muara Cimanuk, tapi saya sendiri belum tahu tempat itu. Bagus Sidum, gini saja, nak. Kamu pulang kembali ke arah selatan, apabila nanti menemukan seekor kijang. Turuti kijang tersebut. Bila kijang hilang dari pandanganmu, disitulah muara Cimanuk. Wiralodra gembira mendapat penjelasan tersebut. Tapi mengikuti kijang lari tentunya bukan pekerjaan ringan. Akhirnya berkatalah Wiralodra. Wiralodra, terima kasih, Kek. Saya permisi akan meneruskan perjalanan. Bagus Sidum, selamat jalan. Nak, semoga Allah selalu melindungimu. Demikianlah setelah beberapa tumbak Wiralodra berjalan. Terlihatlah seekor kijang sedang merumput. Ketika kijang melihat Wiralodra, larilah kijang tersebut. Wiralodra tidak mensia-siakan kesempatan tersebut. Secara kilat ia mengejarnya, karena takut kehilangan jejak. Tapi, secepat-cepatnya manusia berlari, apalagi di tengah hutan sehingga Wiralodra tertinggal jauh. Anehnya, apabila Wiralodra tertinggal, sang kijang berhenti sambil merumput, seolah-olah menanti Wiralodra. Demikianlah akhirnya di suatu tempat, hilanglah kijang dari pandangan Wiralodra. Konon kabarnya yang terlihat kijang itu sebenarnya Bagus Sidum. Hanya pandangan Wiralodra yang melihat Bagus Sidum seperti kijang. Dari pagirikan Bagus Sidum menuju arah tenggara, sampailah ke daerah suatu tempat, sekarang loyang. Di hutan ini Bagus Sidum beristirahat serta membuka tegalan untuk dijadikan kebun. Loyang ketika itu masih hutan alam, hutan rimba yang penuh dengan binatang buas, daerahnya masih angker seolah-olah alam di sana bisa berkomunikasi dengan makhluk di sekitarnya. Salah ucap bisa menimbulkan malapetaka, bisa hujan mendadak, angin taufan, atau sang raja hutan datang mengganggu. Tapi, Bagus Sidum orang yang berperasaan halus, derit bambu tertiup angin terdengar bagai seruling, deru angin sebagai gamelannya, siul burung seolah nyanyian yang merdu, aum harimau sebagai gongnya. Sehingga tak terasa lagi Bagus Sidum yang sedang duduk di bawah pohon kesambi pun turut bersenandung. Menyanyikan lagu, dandang gula. Bagus Sidum tak gentar oleh ganasnya binatang buas atau angkernya alam rimba. Ia selalu ingat akan pesan ayahnya, engkau pergi tak seorang diri. Tapi Allah akan menyertaimu asal kamu takwa dan ingat kepada garis bawahnya. Binatang buas tak akan mengganggumu, asal engkau tak berniat mengganggunya. Kalau engkau menyayangi hewan, hewan pun akan menyayangimu. Itulah semboyan Bagus Sidum. Bagus Sidum tak mengira bahwa tempat itu ada empunya, ada pemiliknya. Sebab, disitulah tempat Natawana dan Jagawana pemilik kerajaan Sinang, raja yang kena Supatawali, karena lari mengasingkan diri takut masuk Islam. Natawana dan Jagawana bukan enggan masuk Islam, tapi mereka takut disunat sebelum masuk Islam. Kehadiran Bagus Sidum di hutan Sinang menimbulkan hawa panas bagi penghuni hutan Sinang, sebab Bagus Sidum ngagem, keris Kiai Arab. Lagi pula Bagus Sidum orang yang selalu bertafakur. Tapanya tanpa batas, ia makan sekedar untuk hidup. Natawana dan Jagawana sadar, bahwa hawa panas ini bukan dikarenakan alam, tapi ada penyebab lain. Pandangannya tajam setajam bangsa siluman yang lain. Dari jauh terlihat bahwa di pohon kesambi duduk seorang manusia. Tentu saja Natawana dan Jagawana segera datang menghampirinya. Bagus Sidum waspada akan hadirnya Natawana dan Jagawana, sebab sejak semula terasa berbeda alam Sinang ini. Tiba-tiba Natawana dan Jagawana datang sambil menggertak Bagus Sidum. Hai manusia, siapa namamu? Dari mana asalmu? Dan mengapa engkau berada di sini? Bagus Sidum sadar orang di hadapannya bukanlah manusia biasa, tapi manusia yang sudah terpengaruh alam siluman. Namaku Sidum, berasal dari Padepokan Cisambeng. Kedatanganku ke sini sedang mencari pelarian, yang menyembunyikan diri di hutan ini. Tapi, kedatanganku bukan akan menangkap kalian, tapi akan mengajak salat berjamaah bersama saya.
Sejak semula Natawana dan Jagawana sudah berdiri bulu kuduknya, sekarang mereka mendengar seolah-olah Bagus Sidum sudah tahu rahasia dirinya, apalagi mau mengajak salat. Batin Natawana dan Jagawana kalah pengaruh. Tiba-tiba mereka menjerit minta ampun. Ampunilah kami, Bagus Sidum. Kami berdua berjanji akan tunduk kepadamu. Kami ingin mengabdi kepadamu. Bagus Sidum, baiklah janjimu saya terima, tapi kamu harus mengikuti adat kebiasaan seperti semula. Dengan disanggupinya permintaan Bagus Sidum, maka sejak itu Bagus Sidum mempunyai pembantu yaitu Ki Natawana dan Ki Jagawana. Salah satu versi dari sesepuh sumber, setelah Natawana dan Jagawana menjadi kawula Bagus Sidum, namanya diganti menjadi Ki Baniem dan Ki Juasi dari hutan Sinang Bagus Sidum. Bersama Ki Natawana dan Ki Jagawana menuju daerah sebelah timur. Setelah Bagus Sidum bersama Ki Natawana dan Ki Jagawana setelah salat duhur, Bagus Sidum berkata, Bagus Sidum, wah, Ki Natawana tongkat saya tertinggal. Ki Natawana, di mana tertinggalnya, Kiai? Bagus Sidum, coba saja cari, sanggup tidak? Ki Natawana, sanggup, Kiai. Terus setelah itu Ki Natawana memejamkan matanya memanggil bekas rakyatnya yang ada di Sinang agar mengantarkan tongkat Kiai Sidum. Sekejap mata tongkat Kiai Sidum datang, seolah-olah berjalan sendiri, padahal dibawa oleh makhluk halus taklukan Ki Natawana. Ki Natawana, inilah tongkatnya, Kiai. Bagus Sidum, di mana tertinggalnya? Ki Natawana, di Tegal Grumbiang, Kiai. Bagus Sidum, wah, Ki Natawana, Ki Jagawana akhir zaman di Tegal Grumbiang akan ada pabrik, Ki Juarsi, apa pabrik itu, Kiai? Bagus Sidum, ya nanti saja kita tunggu kamu pun kelak akan tahu. Setelah Bagus Sidum, Ki Natawana dan Ki Jagawana melepaskan lelah beberapa saat, mereka pun meneruskan perjalanan. Sampailah ke hutan jati, sekarang Danasari, di situ Bagus Sidum bermaksud bertapa, mendekatkan diri dengan Yan Ge Maha Suci. Tapi, tiba-tiba melihat pakaian Ki Natawana yang masih mengenakan pakaian kerajaan, sehingga Bagus Sidum pun berkata Bagus Sidum, Ki Natawana, beberapa hari lagi kita sampai ke Cisambeng, pakaianmu harus disimpan di sini. Ki Natawana, bagaimana cara menyimpannya, Kiai? Bagus Sidum, kuburkan saja di bawah pohon tenggulun bersama-sama dengan payung dan pusakamu itu. Konon kabarnya pakaian kerajaan Ki Natawana beserta payung dan perkakas perangnya dikubur di bawah pohon tenggulun. Bagus Sidum, sekarang saya akan istirahat, bersemi untuk mendekatkan diri kepada Gusti Yang Maha Suci, sebagai tanda syukur bahwa perjalananku selamat sampai ke daerah Cisambeng kembali. Berbulan-bulan Bagus Sidum bersemedi, mendekatkan diri ke hadirat Yang Maha Kuasa. Tapi, lain halnya dengan Ki Natawana dan Ki Jagawana, mereka tidak membawa bekal, apalagi mereka bertugas menjaga junjungannya bukan untuk bertapa. Oleh karena itu, tentu saja buah-buahan di sekitar hutan habis dimakan kedua pembantu Bagus Sidum itu, sedangkan buah-buahan ada musimnya sehingga akhirnya Ki Natawana dan Ki Jagawana harus menahan lapar juga. Berkatalah Ki Natawana, Jagawana, bagaimana nasib kita berdua? Sedangkan Kiai terlihatnya belum ada tanda-tanda untuk menghentikan semedinya. Petik 2. Ki Jagawana, ya. Tapi, kita tidak berani membangunkan beliau. Ki Natawana, bagaimana kalau kita pura-pura berkelahi saja? Supaya menimbulkan kegaduhan. Mudah-mudahan beliau merasa terganggu dan bangun dari semedinya. Nanti bila Kiai sudah bangun barulah kita jelaskan maksud yang sebenarnya. Ki Jagawana, pendapatmu itu baik Ki Natawana, aku setuju. Demikianlah akhirnya kedua panakawan itu pura-pura berkelahi. Masing-masing saling tentang-menentang, saling tendang, dan saling pukul sehingga situasi menjadi gaduh. Pepohonan di sekitarnya rusak oleh ulah kedua panakawan itu. Perlahan-lahan Bagus Sidum pun bangun menghentikan semedinya. Berkatalah Bagus Sidum, hai Natawana dan Jagawana. Sedang apa kalian ini? Mengapa dengan teman sendiri sampai mengadu tenaga? Ki Natawana, hehehe, terima kasih. Kalau Kiai sudah bangun, kami tidak benar-benar berkelahi, karena telah lama menunggu Kiai bersemedi lihatlah. Buah-buahan telah habis kami makan. Bagus Sidum, jadi, sekarang bagaimana kehendak kalian? Ki Jagawana, sebelum pulang ke Cisambeng, hamba ingin makan nasi dahulu, Kiai. Saya sudah lama tidak menikmati nasi putih dengan ayam panggang. Bagus Sidum, aneh sekali kamu ini, Jagawana. Di tengah-tengah hutan yang sunyi ini minta makan. Dari mana kita mendapatkan nasi? Ki Jagawana,
Kalau Kiai pergi ke Kesultanan tentu akan membawa oleh-oleh dari kota Praja. Sekarang Kiai baru bangun bertapa tentu ada oleh-olehnya. Bagus Hidung, kamu ini selalu mendesak saja kalau mempunyai kehendak. Baiklah, coba pejamkan mata kalian sebentar. Kedua panakawan memejamkan kedua mata mereka. Bagus Hidung memohon ridho Allah agar terkabul permintaannya. Kemudian ibu jari Bagus Hidung mencukil tanah, dan tanah tersebut digenggam serta diletakkan di bawah pohon bersama-sama dengan beberapa kulit kayu jati. Bagus Hidung, sudah Ki Natawana dan Ki Jagawana buka matamu, itu nasi dan ayam panggang untukmu. Betapa terkejut Ki Natawana dan Ki Jagawana, melihat nasi putih yang masih mengepul berasap serta ayam panggang yang masih hangat. Tanpa berkata lagi keduanya melalap santapan yang masih hangat itu. Tiba-tiba, Ki Natawana timbul kesangsian akan kebenaran nasi tersebut. Maka, disembunyikanlah sebagian nasi dan ikan ayam bagiannya. Betapa terkejut hati Ki Natawana, setelah membuka sisa nasi yang disembunyikannya itu berubah menja di tanah dan ranting kembali. Tapi, karena Ki Natawana merasa haus, maka kejadian itu tidak mengganggu pikirannya. Ki Natawana, Kiai, kami berdua sudah kenyang, hanya akan minum airnya tidak ada. Petik 2. Bagus Hidung, tentu saja. Ki Natawana, sebab sekarang musim kemarau, ada air dari mana? Ki Jagawana, wah, kalau tadi saya hampir mati kelaparan, sekarang mungkin akan mati kehausan. Bagus Hidung, sudahlah, kalian lihat daun apa ini? Petik 2. Ki Natawana, daun alang-alang, Kiai. Bagus Hidung, daun ini akan saya lemparkan, dan kita harus mengikuti jalannya daun ini. Bagus Hidung melemparkan daun alang-alang tersebut. Ajaib. Daun alang-alang meluncur ke arah selatan, serta mereka bertiga mengikuti lajunya daun tersebut dari belakang. Kira-kira 10 tumbak daun itu jatuh. Bagus Hidung, nah, Natawana daun itu telah jatuh. Ki Jagawana, lalu, bagaimana Kiai? Bagus Hidung menghunus keris kecil, ditujukan ke arah daun alang-alang itu jatuh, sambil berkata, "Naoh, Ki Jagawana dan Ki Natawana, galilah tanah ini dengan tanganmu." Ki Natawana, bagaimana menggalinya, Kiai? Tanah sekeras ini harus digali dengan jari. Bagus Hidung, coba saja dahulu, tanah itu tidak akan keras. Akhirnya Ki Natawana dan Ki Jagawana menusukkan kedua tangannya ke dalam tanah. Betapa terkejutnya hati kedua panakawan itu. Sebab, gitu tanah diangkat, tiba-tiba memancarlah air dari dalamnya. Bukan main girangnya hati Ki Natawana dan Ki Jagawana. Mereka minum dan mandi sepuas-puasnya. Bagus Hidung pun menciduk air serta merasainya. Sambil berkata, sejuk benar air ini, seperti air sewindu. Ki Jagawana, air apa, Kiai? Bagus Hidung, air sewindu. Nah, Ki Natawana dan Ki Jagawana, tempat ini kelak akan menjadi desa, dan sumur ini banyak dikunjungi orang, dan anak cucuku akan tinggal di sini. Demikianlah kisah Bagus Hidung berkelana, sumur Sindu mulai terjadi. Bagus Hidung, Ki Natawana, dan Ki Jagawana meneruskan perjalanan ke Cisambeng setelah Bagus Hidung mendapat restu dari ayahnya tentang perkawinannya dengan putri Pangeran Sabakingking. Bagus Hidung pun pergi ke Banten menjemput istrinya. Di setiap daerah banyak kita jumpai petilasan Bagus Hidung. Itulah tempat beliau mengembara dahulu. Sedang makamnya terletak di Desa Ligung. Mohon maaf kepada penulis aslinya karena tidak meminta izin terlebih dahulu. Diedit seperlunya tanpa merub isi di dalamnya. Karena lembaran yang tercecer pada bagian lembar penutup tidak tertulis ulang karena lembarannya hilang. Ditulis ulang pada tanggal 3 Januari tahun 2016. Luji Atna.